Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. dosa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat bersua kembali dalam acara live interaktif ekonomi Islam. Alhamdulillah kita dapat juga sudah terhubung dengan Ustadz yang mengasuh acara ini, yaitu Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah Ustadz juga posisinya juga tidak terlalu jauh, namun agar lebih efektif tetap dengan metode konferensi call dengan metode live, ya, live melalui Skype. Barakallahu fikum. Dan pemirsa Fatwa TV, kami menyediakan dua line untuk bertelepon atau bertanya langsung dengan Ustadz Erwandi. Ada di yang pertama di 021 212 32333 dan satu lagi WhatsApp call. WhatsApp call di 0821 706087. Itu dia. Dan bagi yang memilih telepon yang kedua ini, kami memohon supaya mencari sinyal yang lebih kuat agar ketika bicara dengan Ustadz Erwandi nanti jelas, nggak terputus-putus ya. Biasanya telepon, ada beberapa telepon yang kami sudah tandai, seperti Bapak di Sumatera Barat itu, Bapak siapa namanya, harus mencari tempat yang lebih baik. Kalau nggak salah pengusaha emas itu, kalau nggak salah. Barakallahu fikum ya, kami paham itu. Ya, alhamdulillah, barakallahu fikum. Kemudian bagi mereka yang ingin ta'awun dakwah bersama Fatwa TV, kami juga sudah menyediakan dua rekening yang tertera di layar, insya Allah untuk bisa ditindaklanjuti. Barakallahu fikum. Taib, seperti itu, kami tunggu kabar baiknya ya. Nah sekarang tidak berpanjang lebar, saatnya kita menyapa Ustadznya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Anda Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Baik ya Ustadz ya, alhamdulillah. Dan kami juga mulai senang di sini. Di sini juga sudah mulai kemarin panas dan sekarang sudah mulai hujan. Ustadz, kami bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada antum yang sudah menyediakan waktu di sore hari ini. Semoga sore hari ini Allah hitung sebagai amal soleh. Pertanyaan atau jawab kita bersama pemirsa, barakallahu fiikum Ustadz. Dan hari ini adalah episode antum yang menuju ke 130-an Ustadz, Masya Allah, barakallahu fikum Ustadz. Banyak juga ya. Nah, kalau saja satu episode antum bisa menjawab 10 berarti sudah 1.300 Ustadz, Masya Allah. Segala macam yang sudah antum tolong, barakallahu fikum Ustadz. Ya, alhamdulillah. Dan untuk di episode kali ini kami minta spesial Ustadz. Ada nasihat, tapi ada komen. Ada nasihat, ada komen, Ustadz ya. Antum jangan kaget. Ada sebentar saya. Di mana tuh pesannya tadi itu? Ada yang usul, Ustadz. Usul di mana tadi itu? Mohon teman diberikan saran yang ada di handphone itu diberikan ke. Oh ya, TV Live ya, sebentar ya. Ini Ustadz khusus buat antum ini. Seperti ini dari WhatsApp nomor. Siapa nih nomornya ini? Ini belum tertera di sini. Nah, bertanya seperti ini. Ada berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Erwandi. Ada berita yang mengatakan komisaris utama Bank Muamalat kosong. Nah, kalau boleh usulkan, kenapa enggak Ustadz Erwandi saja yang mengisi kekosongan tersebut demi keselamatan ekonomi umat. Titik. Mohon berkenan menanggapi usulan kami yang fakir ilmu ini. Begitu Ustadz. Bagaimana antum tanggapi ini pemirsa nih? Belum lama ini masuk. Taib Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ya, komen yang sangat bagus sekali. Tapi menurut saya orang yang tepat adalah ya'rifu qadra nafsi, orang yang tahu kemampuan dirinya. Oh ya. Ya. Saya baru mampu menjadi beberapa ide membentuk ada lembaga zakat, 2 lembaga zakat masuk lembaga kamil zakat nasional. Ya. Kabupaten, 1 Bekasi, 1 Bogor.
dan alhamdulillah manfaatnya banyak bagi kaum muslimin. Ya. Kemudian juga baru ikut menginisiasi mendirikan SCF Securities Crowdfunding yang sesuai dengan syariah, dan ini lebih sesuai dengan ruh syariah daripada lembaga keuangan dalam bentuk bank. Ya. Karena dia menyasar usaha-usaha UMKM. Ya. Lalu UMKM yang menginginkan permodalan, tambahan modal untuk melaksanakan kegiatannya bisa mengajukan ke SCF tersebut. Lalu setelah dilihat dan diperhatikan, ya, SCF tersebut baru diberitahukan kepada para investor yang terdaftar di platform tersebut untuk yang ingin berinvestasi dalam usaha tersebut. Ya. Nah, maka ini banyak hal syariat yang bisa diterapkan. Ya. Pertama, setiap UMKM yang ingin ikut mendapatkan permodalan pembiayaan tadi, Ya. itu bukan sekedar diterima dan ditolak saja. Ada beberapa edukasi yang diberikan. Ada badan usaha yang butuh, umpamanya butuhnya saham, permodalan dalam bentuk saham. Ya. Itu kita syaratkan tidak ada pinjaman riba. Usahanya tentu jelas halal. Tidak menempatkan dananya di bank riba. Ya. Karena mereka ingin modal. Walau mungkin kalau tidak ada keinginan modal, keinginan untuk bersyariah tadi mungkin tidak terlalu penuh tadi. Tapi berkeinginan ada permodalan, mau tidak mau mereka didesak untuk bersyariah. Sehingga mereka pun siap menyelesaikan urusannya dengan bank riba, memigrasikan semua rekeningnya ke bank syariah. Ya, semoga itu karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena tuntutan permodalan dari PSCF. Iya. Itu. Jadi efeknya lebih besar SCF. Ya, kalau Anda melihat bank karena langsung menerima dana masyarakat, ya, Anda melihat ada kebaikannya, ya semoga Allah pilihkan manusia yang cocok untuk menjadi komod di bank muamalah tersebut. Apa Ustaz? SCF itu apa Ustaz? Securities Crowdfunding. Securities Crowdfunding. Tugasnya apa Ustaz? Kita ada UMKM yang butuh permodalan. Oh, permodalan. Ya, permodalan. Dia sedang punya proyek, dapat proyek dari X, baik dari perusahaan lembaga negara atau perusahaan luar itu. Iya. Kemudian, dan itu UMKM yang kebutuhannya harus di bawah 10 miliar dan di atas 500 juta. Oh, Masya Allah. Kemudian, ya, butuh namanya proyeknya ini untuk pengerjaannya 7 miliar. Yeah. Dan nanti setelah selesai proyek selama 3 bulan umpamanya akan mendapatkan pembayaran sebanyak 8 miliar. Ada keuntungan 1 miliar. Iya. Ya. Aduh. Maka mereka membutuhkan dana sebanyak 7 miliar. Setelah SCF ini melihat UMKM ini bagus. Oh, ya, gitu di penilaiannya. Uangnya bagus, kemudian transaksinya halal, tidak ada yang haramnya, kemudian penempatan dana di bank ribanya pun tidak ada. Ya. Kemudian bila sesuai syariah, kita beritahukan kepada para investor di platform yang mereka sudah mendaftar. Nah, umpamanya Pak Pongki ingin beli berapa lembar saham atau berapa lembar sukuk. Umpamanya tadi miliar, kita bagi 1.000 lembar. Ya, berarti per lembar 7 juta. Pongki ingin 2 lembar 14 juta. Nanti setelah dana terkumpul, ya, kita berikan skemanya sesuai dengan syariat. Kebutuhannya apa dia? Kebutuhannya umpamanya barang. Maka investor tadi melalui SCF meminta membuat akad umpamanya musyarakah, syirkah milik. Ya udah, begitu mari kita beli bersama, kamu berapa? Wahai UMKM, umpamanya dia mengatakan kami 10%. Investor
Investor dengan dia bermudharabah dan bermusyarakah milik dan mewakalahkan, ya udah kamu belikan objek barangnya, setelah kamu beli kita terima bersama, kami melalui SCF menjualkan saham kami yang umpamanya 7 miliar tadi. Iya. Ya, setelah 3 bulan kamu bayar dengan harga 8 miliar. Ya. Masya Ya. Allah. Dan ada keuntungan dibagi 2. Ini kalau rugi, pasti ikut rugi. Iya, barengan. Iya, ikut rugi juga. Karena permodalan. Karena sistemnya bentuknya permodalan. Sama dengan pasar modal. Cuman ini untuk usaha mikro, kecil, kecil dan menengah. Iya, mikro kecil, usaha menengah, kecil dan menengah. Barakallahu fikum seperti itu saja. Dan penjelasan tentang SCF tersebut ya, ada badan untuk permodalan sebenarnya, funding. Barakallahu fikum Ustaz. Dan ini merupakan masukan untuk kita semua di sini, walaupun tampak asing buat kita. Semoga insya Allah berikan kemudahan untuk memahami skema bisnis seperti ini yang insya Allah sesuai syariat. Dan coba kita banyak ikut yang mungkin asing bagi antum. Iya, yang itu udah banyak ya. Generasi muda banyak yang ikut. Oh Masya. Nah, bicara begini Z, sebenarnya saya mau ada tanyakan lagi. Tapi kita tanya ke admin dulu. Apakah ada telepon masuk, teman? Ya, type generasi Z, Ustaz. Kalau menurut antum tadi, teman-teman dari rekan dari generasi Z itu sudah banyak yang ikut seperti itu. Nah, di sini ada beberapa kendala yang sudah naik ke permukaan, yaitu beberapa kendala sekarang ini generasi Z tidak mau menekuni bidang pertanian, Ustaz. Tidak mau menyentuh bidang pertanian. Alasannya tidak ada pengembangan karir, penuh dengan risiko, pendapatannya kecil, kemudian tidak dihargai. Nah, itulah dasar pertimbangan mereka tidak mau menekuni generasi Z, pertanian. Nah, kemudian menurut statistik Ustadz, itu dari 100 orang cuma 6 generasi Z yang berminat. Nah, kira-kira dari antum sendiri apakah perlu bagaimana? Ini kasihan juga. Ini makan apa nanti? Kita impor semua, Ustaz. Tomat impor apa? Bagaimana nih, Ustaz? Kondisi seperti ini. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Tidak maunya Gen Z tersebut, generasi Z tersebut, bukan berarti kita mau makan apa, impor apa. Terus gimana dong? Allah tetap akan membukakan jalan. Ya mudah-mudahan. Ya. Mereka memang tidak mau, mereka lebih suka otak-atik melalui gadget, digital. Iya. Tapi ketika mereka setorkan uang, ikut seperti SCF tadi, itu kan langsung menyasar UMKM. Iya. UMKM tadi untuk pemenuhan kebutuhannya, dia butuh uang untuk membeli barang, membeli jasa. Iya. Itu akan terserap banyak barang dan jasa di tengah masyarakat. Wah, semoga. Ya. Iya. Tetap juga akan berjalan ekonomi. Jangan dikhawatirkan. Walaupun 6% yang turun, ya, alhamdulillah, cukup mungkin. Iya, begitu Ustaz ya. Oh, iya. Apalagi ke depannya. Ya. Itu tidak mesti dia turun langsung. Oh, gitu ya. Dia bisa menggunakan generasi-generasi yang sudah suka untuk turun langsung bertani, ya. Atau Gen Z itu mau bertani tapi dengan caranya dia. Seperti apa contohnya? Menggunakan traktor tangan, bukan cangkul lagi. Nah, ya itu memang kronologi ya. Tidak bajak, tidak pakai kerbau lagi itu. Iya. Pakai kuda. Iya, pakai kuda lebih cepat kuda. Iya, pakai traktor. Sehingga hasilnya lebih cepat, untuknya lebih cepat, dan pengirimannya karena mereka bisa jet, itu bisa dengan ekspor, bisa dengan ekspor. Nah, ada teman saya termasuk Gen Z, mereka ekspor lidi sawit. Wow, Masya Allah. Nah, treatment modern saja pertanyaannya atau bagaimana ininya? Bukan lidi sawit. Lidi sawit. Maksudnya lidinya itu dari daunnya itu? Ya. Kok bisa ya? Dia bekerja sama dengan beberapa koperasi atau apalah namanya,
komunitas di daerah sentra kebun sawit itu kan lidi sampah Betul. ya. Nah, terus? Dia beli dari ibu-ibu per ikat, satu ikatnya mungkin dia beli 5.000. Nah, Ya, ibu-ibu kan ya ambil daun lidi sawit itu kan gratis, tinggal diambil kemudian diraut 1 jam Dirawat. 2 jam dapat 20.000 kan lumayan. iya. Oh iya betul. Ini- Iya. Nanti dia kirim setelah terkumpul sekian ton, dia kirim pakai kontainer ke Eropa Timur, Untuk apa itu sana? Asia Tengah. Lidi untuk apa di sana? Lidi banyak gunanya, akhi. Iya ya. Saya tahu cuma sabet buat nyabet kasur aja. Ya. Oh ada Itu dia bisa dapatkan pasar dengan gadget itu. Oh masya Allah. Bisa Ya. aja ya. Maka jangan remehkan generasi Z tadi. Oh iya iya iya. Iya. Kalau Allah berinya hidayah, Iya. dia bisa memanfaatkan generasi-generasi sebelumnya yang siap tadi untuk untuk merawat lidi dari sawit. Oh masya Allah. Jadi bisa dibikin mesin ya. Oh iya. Sekarang teman itu sudah dia kemarin usul mau bikin mesin. Iya. Saya nanyain ke saya, Ustaz, saya mau permodalan bikin mesin. Saya nggak setuju bikin mesin. Kenapa, Ustaz? Akan menganggur ibu-ibu. Itulah Peraut. gitu. Setuju Ustaz. Benar. Kasihan Iya. ibu-ibunya. Alhamdulillah, Ustaz. Sama ibu-ibu tuh nggak terpenuhi permintaan pasar, Ustaz. Kata Oh dia. masya Allah. Kalau gitu boleh. Antum silahkan diraut juga. Ya, silahkan pakai mesin untuk merautnya. Iya. Silahkan gunakan juga yang jasa ibu-ibu. Masya Allah. Ibu-ibu. Masya Allah. Ada aja idenya ya. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Maka Allah membukakan rezeki kepada manusia. Jangan ada merasa patah hati. Wah, gadget udah begini, bagaimana kita hidup nanti habis makanan. Iya. Ya Allah bukain. Ya amin. Barakallahu fikum Tab, begitu ya. Dan ini ada telepon masuk sepertinya ya. Coba kita jazakallah khairan Ustaz atas ide usahanya tadi, kita merawat lidi ya, melalui sawit untuk menjadi lidi. Masya Allah bisa diekspor. Barakallahu fikum. Dan kemudian pertanyaan pertamanya dari Sukardi, dari Bapak Sukardi di Maluku Utara, Kota Tidore. Begini bunyinya, Assalamualaikum Ustaz Randi, izin bertanya. Pertama, pakai nomor nih. Pertama, apakah zakat mal boleh kita yang mengeluarkan sendiri ke orang yang dirasa apakah boleh kita mengeluarkan sendiri ke orang yang dirasa pantas menerima tanpa melalui badan amil zakat masjid? Tanda tanya. Kemudian nomor 2, apakah zakat mal juga bisa dipakai untuk pembangunan masjid? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Begitu Ustaz. Allah barik fiik. Anda mengeluarkan sendiri dengan melalui masjid itu sama saja. Ya. Karena masjid pun tidak resmi kalau dia tidak berafiliasi atau berinduk ke Basnas setempat, ke Basnas sendiri kelurahan atau di Basnas kecamatan. Sama dengan Anda mengeluarkan sendiri. Akan tetapi yang menjadi pokok intinya adalah Ya. mustahik yang akan Anda berikan zakat tersebut, Anda yakini betul dia sebagai mustahik. Ya. Anda tanyakan baik-baik berapa pendapatan maksimal bulanannya. Ya. Dia mengatakan 2 juta. Kadang-kadang kalau lagi baik bisa 2,5 juta. Tapi minimal 2 juta lah kata dia. Hanya kebutuhan bulanannya. Dia jawab 3 juta. Beli Ya. ini dari kanlah 3 juta. Berarti kekurangannya 500.000. Anda kalikan karena zakat per tahun. Ya. Ini menurut mazhab Hanafiyah dan jumhur para ulama untuk 1 tahun. Kali 12 ya Ustaz. Kurangannya di kali 12. 500 kali 12 berarti 6 juta. 6 juta. Iya. Maka berikan kepada dia 6 juta. Seperti itu. Tidak boleh lebih. Iya. Tapi tidak sah kelebihannya sebagai zakat. Anda tunggu membayar zakat. Iya. Maka lebih baik Anda langsung daripada melalui ambil zakat di masjid. Iya. Kenapa? Kalau Anda mau langsung, hubungan Anda dengan penerima zakat itu akan baik. Iya. Keuntungannya ya. Selama ini tetangga anak ini sering gunjing-gunjingin Anda, setelah Anda ngasih zakat kepada dia,
pasti itu hilang. Iya. Kalau ada orang gunjingin, tentu dia akan ngomong, woi, kan orang soleh jangan gunjingin. Padahal ngasih zakat dia. Iya. Nah, Baik, begitu Ustaz. hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan menjadi lebih erat jadinya. Iya, begitu. Jadi amal jadi berdekat ya, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Jadi Ya. ada poin plusnya ya Ustaz untuk memberikan langsung kepada penerima ya, jika kita tinggal cara ini teknis untuk perhitungannya Ustaz ya. Ketika wawancara ya, ngobrolnya itu ya, barakallahu fikum Ustaz. Ya. Kemudian yang nomor 2 Ustaz, zakat mal ini apakah boleh dipakai untuk pembangunan masjid? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh Bapak Sukardi, ya seperti itu ya. Karena sudah Allah tentukan ya. Itu ya Pak, 8 penerima ya Ustaz ya. 8 penerima ya. 8 asnaf tidak termasuk di dalamnya masjid. Ya, 8 asnaf tidak termasuk di dalamnya adalah masjid tidak termasuk. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari hamba Allah di Jakarta Pusat, begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz Arwandi, mudah-mudahan Ustadz dan tim selalu dalam keadaan sehat. Amin. Bagaimana Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukum wakaf uang temporer? Bagaimana hukum wakaf uang temporer? Tanda tanya. Contoh, si A wakaf uang kepada nazir untuk 2 tahun dan dikelola. Setelah 2 tahun, wakaf tersebut dikembalikan kepada si A, yaitu menjadi hak si A kembali untuk menggunakannya. Apakah boleh begini? Wallahu a'lam. Dalam wakaf uang, para ulama berbeda pendapat. Dalam wakaf temporer juga para ulama berbeda pendapat. Ini diambil pendapatnya dua-duanya. Ya. Yaitu wakaf uang. Karena syarat wakaf itu habsul asli wa tasbilul manfa'ah. Di mana pokok harta yang diwakafkan itu tidak boleh habis. Oh iya ya. Kalau uang dimanfaatkan kan habis. Betul. Ya. Tapi mazhab Hanafiyah mengatakan boleh. Tapi bagaimana fungsinya wakaf uang? Ya manfaatnya uang tentu diberikan. Banyak para ulama mengatakan dalam bentuk dipinjamkan, seperti yang dikatakan oleh Ayyufi dalam mi'yar wakafnya. Dipinjamkan ke fakir miskin untuk usahanya, nanti dia bayar dengan mencicil tanpa ada pertambahan. Sehingga membantu perkembangan usaha, membantu mengembangkan usaha para mikro tadi. Ya. Ya. Itu Ustaz ya. Seperti itu. Barakallahu fikum, seperti itu mengenai wakaf uang itu ya. Jadi masih ada hal-hal yang belum tuntas begitu ya pembahasannya begitu Ustaz ya, karena memang harusnya wakaf tuh utuh ya itu ya, seperti tanah utuh. Sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak. Iya, begitu Ustaz. Guru mengatakan tidak boleh. Waduh. Tapi kalau mau dipakai juga ya silahkan. Waduh. Jadi apakah ini termasuk perkara syubhat kategorinya Ustaz? Boleh, ada ulama yang membolehkan. Oh ya. Baik, barakallahu fikum Ustaz atas ilmu yang sudah di-share. Semoga yang bertanya bisa paham. Dan kemudian ini pertanyaan berikut datang dari Aris Dian Saputra. Aris Dian Saputra di Malaysia. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz Arwandi. Saya mendapat tawaran kerja di perusahaan outsourcing A yang nantinya akan ditempatkan di perusahaan B yang bergerak di bidang IT. Kemudian waktu interview dengan perusahaan B nanti katanya akan mengerjakan proyek untuk perusahaan C. Banyak sekali oper-opernya. Kemudian yang saya belum tahu bidang, dan perusahaan C ini saya belum tahu bidang apa. Karena saya diharuskan join terlebih dahulu atau taken kontrak terlebih dahulu sebelum mengetahui perusahaan C tersebut. Nah, yang saya tanyakan, apakah berdosa atau pekerjaan saya ini, hasil gaji saya itu haram atau tidak apabila perusahaan C tersebut adalah perusahaan riba, Ustadz? Jazakallah khairan. Oh, jaga-jaga berarti dia. Maka jangan mau tanda tanganin sebelum jelas perusahaannya apa. Atau kalau Anda tanda tanganin syaratkan. Kalau ternyata perusahaannya bank ribawi, lembaga ribawi, saya akan undur diri.
Oh, gitu ya. Apapun konsekuensinya. Kalian mau blacklist saya, mau apain saya, terserah. Iya. Ya. Iya. Sehingga mereka tidak main-main dengan Anda. Begitu ya Ustaz ya, barakallahu fikum. Seperti ya. Jadi pekerjaan masih banyak Ustaz ya, jangan ragu-ragu kalau untuk urusan di tempat yang seperti itu ya, udah kejeblos di sumur tuh. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Seperti itu nasihat antum. Kemudian semoga yang bertanya tadi Bapak Dian, Aris Dian di Malaysia bisa paham. Kemudian ini pertanyaan berikut datang dari Bapak Krisna Arigi di Blitar. Begini bunyinya, Assalamualaikum Ustadz Erwandi, izin bertanya, jika membeli barang secara online di luar lingkungan masjid, dalam kurung luar pagarnya, kurung tutup, lalu saat barang sampai diberikan oleh kurir di dalam lingkungan masjid, dalam kurung di dalam pagar, kurung tutup. Iya kurir, karir. Diberikan oleh kurir di dalam lingkungan masjid, dalam kurung dalam pagar gitu ya. Kemudian atau barang tersebut dititipkan oleh kurir kepada orang di luar masjid, tetapi orang itu memberikan ke pembeli saat pembeli ada dalam lingkungan masjid. Nah, apakah ini juga masuk dalam larangan jual beli di masjid? Jazakallahu khairan. Jual belinya kan di luar masjid tadi. Itu di masjid hanya penyerahan barang. Begitu ya. Ya, hukumnya tidak ada masalah. Oh begitu, berarti ketika di masjid kita nggak boleh check out ya Ustaz ya? Nggak boleh check out. Jadi seperti buka e-marketing, terus ya saya beli, itu nggak boleh di masjid, berarti tekan itu ya Ustaz ya? Oh iya, taib Ustaz. Ya. Sami nama tanah. Taib. Ya pemirsa bisa paham ya, itu titipan dari Ustaz. Tapi kalau barangnya dititipkan diantar ke masjid juga butuh ya, misalnya ada sapu apa beli itu juga boleh. Saya terima kurir di masjid ya, boleh ya Ustaz ya? Boleh. Boleh, alhamdulillah. Begitu bunyinya dan semoga bisa paham yang bertanya Bapak Krisna Arigi tadi di Blitar. Pertanyaan berikut ini datang dari dari Herianto di Kalimantan Timur. Herianto di Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Semoga Allah memberikan kita taufik kepada kita semua. Pertanyaannya Ustadz, si A menyewa tanah kepada si B sebesar 5 juta selama 1 kali garap. Belum sempat garap, si B kemudian menyewakan kepada si C sebesar 6 juta selama 1 kali garap. Setelah C selesai garap tanah itu, lalu dikembalikanlah ke si B dan si B kembalikan kepada si A. Nah, Ustadz yang mau ditanyakan, apakah dengan kondisi seperti ini diperbolehkan? Jazakallahu khairan. Kalau tidak ada dalam persyaratan kontrak awal A dengan B, tidak boleh dipindahkan ke pihak ketiga, maka hukumnya boleh. Memang pada dasarnya barang yang sudah disewa boleh disewakan. Karena definisi daripada akad ijarah adalah tamliku manfaatin bi'iwad. Pemberian kepemilikan manfaat, memberikan kepemilikan manfaat kepada pihak penyewa dengan penyewa memberikan imbalan. Iya. Sama dia dengan jual beli tamlik. Oh. Ya, kalau jual beli barangnya yang dimiliki oleh pembeli. Kalau penyewa kegunaan atau manfaat barang menjadi miliknya. Ketika menjadi miliknya, dia boleh menyewakan. Ya, kecuali penyewa pertama yang pemilik barang mensyaratkan tidak boleh disewakan kepada pihak ketiga atau tidak boleh dialihkan kepada pihak ketiga, kadang walau tanpa uang. Namanya Anda sewa tapi yang Anda berikan kepada adik yang memakainya. Kalau dia buatkan dalam akad kontraknya tidak boleh, ya tidak boleh. Ya, gitu, tapi Ustaz. kalau tidak ada hukum asalnya boleh. Iya, seperti itu Ustaz ya. Yang penting ketika akadnya harus jelas ya Ustaz ya, di awal tadi kepada si yang pertama pemilik tanah itu ya Ustaz ya. Barakallahu fikum, alhamdulillah. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari semoga bisa satu pertanyaan lagi di teman di NVR udah teriak. Satu pertanyaan dari Tari, Ibu Tari ya, Kalimantan
Selatan, Kabupaten Banjar. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz Randi, saya mau tanya, saya kan biasa belanja online di S. Nah, dan terkadang saya menggunakan metode pembayaran S pay letter, gitu. Terus tanda kurung tutup ya, terus, tanda putik. Setelah barang sampai ke saya, barulah saya lunasin tagihan tersebut. Nah, yang mau saya ditanyakan, apakah itu masih termasuk riba? Jazakallahu khairan. Kenapa menggunakan SP letter tapi pembayarannya tunai? Mungkin khawatir nggak nyampe kali barangnya atau gimana itu? Bagaimana Ustaz? Wallahu a'lam. Ketika Anda pilih pay letter tadi, Iya. itu akadnya mengandung unsur riba. Nah loh. Ya. Baik Ustaz. Di mana ada persyaratan bila terlambat akan dikenakan pertambahan atau bunga 0, sekian. Iya. Ini pastinya adalah riba. Iya. Jadi bila Anda menyetujuinya, Anda sudah melakukan akad riba. Iya. Anda kan akan bayar tunai, harusnya jangan menggunakan pay letter, sudah kena dosa riba Anda. Iya. Begitu ya. Jadi tidak boleh langsung aja cash ya Ustaz ya. Langsung cash aja sudah selesai ya. Jadi masalahnya seperti itu ya. Iya. Kekhawatiran itu. akadnya udah. COD saja itu lebih simpel ya. Begitu barakallahu fikum. Dan seperti itu nasihatnya kepada ibu yang bertanya tadi di Kalimantan. Semoga masih bisa satu pertanyaan ya Mas ya. Oh, itu aib. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari hamba Allah di Jakarta Selatan begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya mengenai riba. Kemarin saya beli mobil atas nama bapak saya. Sekarang mobil tersebut sudah saya alihkan ke orang lain, dalam kurung dijual. Sekarang bukan saya lagi yang bayar angsurannya. Apakah dosanya akan tetap ke saya, dosa orang yang menyulanasi itu, yang sedang mencicil itu, dan orang tua saya juga kena dosanya? Karena namanya masih pakai nama orang tua saya, Ustadz. Apakah sudah tidak dapat dosa lagi karena orang itu yang setuju meneruskan cicilannya? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Ya Mas, karena akadnya Anda, ya Anda kena dosa. Aduh. Karena pakai nama ayah Anda, ya Anda ikut berdosa menandatangani akad ribanya. Adapun si C hanya membayarkan uang, dia malah tidak terkena dosa. Oh, begitu Ustaz. Harusnya Anda berakad dengan si C itu tidak dengan cara cicil. Minta dia bayar tunai sebesar sisa cicilan Anda. Cicilan tinggal 20 juta. Ya. Anda katakan, saya jual Anda seharga 100 juta, tapi yang 20 juta bayar tunai. Ya. Ya, setelah Anda terima 20 juta, Anda selesaikan di pihak tempat ribawi tadi. Anda terima fisik barang, Anda jual ke dia, dan balik namanya nanti setelah lunas. Iya, begitu. Itu Ustaz, ya. bisa, tapi kalau sudah mengalihkan pembayaran, masih nama Anda dan orang tua, dua-duanya ikut berdosa. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkannya. Amin, barakallahu fikum. Seperti itu Ustaz. Jadi ya baiknya dilunasi Ustaz aja ya, urusan lunasi ya. Jadi yang melunasi si Mas yang ini, barakallahu fikum Ustaz. Tipsnya ada bagi buat kita yang buat beberapa teman-teman yang ikhwah yang masih terlibat ini terjerat seperti ini, semoga begitulah tipsnya dari Ustaz Irwandi untuk mengakali terbebas dari riba, dari mobil cicilan atau rumah cicilan. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, dengan jawaban antum kepada yang bertanya tadi di Kalimantan telah menuntaskan acara kita di sore ini. Barakallahu fikum atas semua pertanyaan yang sudah dijawab, atas nasihat yang sudah di ini tentang SCF tadi tentang SCF dari Gen Z. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Saya yang baru tahu. Barakallahu fikum. Semoga nambah pengetahuannya. Alhamdulillah. Ustaz, bolehkah acara ini kami tutup Ustaz? Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV sudah tuntas. Nah, semoga acara ini membuka wawasan kita. Ternyata Ustadz Irwandi tadi di nasihat juga telah memberikan beberapa info-info menarik tentang ilmu keekonomian dan cara mendapatkan penghasilan. Dan tadi ada yang mengekspor lidi. Coba bayangin itu seperti barakallahu fikum. Dan semoga kita dapat dipertemukan Allah kembali di acara yang penuh inspiratif ini hari Jumat. Tetap jam 5 sore insya Allah dengan Ustadz yang sama, Ustadz Irwandi. Semoga Allah temukan dan kita tutup acara ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya yang sekolah pesantren. Pak, ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, apakah